عليك صلوات الله عليك مرحبا من مرحبا يا نبيي مرحبا جد الحسين مرحبا يا
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tashhidu bil qulub wa tantamu bil usul wa tadinu bil usul wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul karam yang saya hormati dan saya takdiri Habib Muhammad Saudi bin Alwi bin Hasan bin Umar Al-Abzi, dan saya juga hormati Ustaz Muhammad Amin bin Husin, yang saya hormati juga para asatid, karena di sini banyak asatid. Ini cangkolan sebetulnya. Dan kalau akan menyampaikan sedikit karena ini berhubungan dengan maulid, kita mencari syafaat kita biar kita itu tambah muhabbah kita ditambah oleh Allah. Kita banyak menyebut-nyebut Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kulla as'alukum alaihi ajran illa muhabbatan fil qurbi. Katakan wahai Muhammad, ini kasih adabu Allah amakon kanjeng Nabi. Jadi firman dan hadis. Katakan wahai Muhammad, saya tidak minta apa-apa, tak minta beri dan apa. Kanjeng Nabi dengan apa yang disampaikan ajaran Islam kepada umat Nabi Muhammad dengan berlebihan kecuali Kanjeng Nabi hanya meminta supaya kita itu umat Kanjeng Nabi Muhammad cinta kepada ahli bait, maksud keluarga, para habaib, para syahid, para ulama, para kiai. Ini kesehatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan begitu mari kita ditambah rasa muhabbah kita kepada Habibuna Muhammad, kepada ahli baitnya. Jadi kita itu tambah muhabbah dengan lewat mencintai ahli bait, ulama. Kita itu rasa muhabbah kepada Nabi itu tambah menyambung, tambah tinggi gitu. Ada cerita aulia zaman semakin ya Pak. Zaman sekarang ada aulia di Mekah itu saking pinginnya untuk apa? Ingin bertambah muhabbah kepada Nabi Muhammad. Itu ingin nostalgia, naik unta dari Mekah ke Madinah. Ingin cinta itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu naik unta tidak di apa? Naik gunung, turun gunung. Ini orang auli, ini orang wali, ini menangis gitu kan. Dan apa ingat dengan Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad hijrah untuk menyampaikan Islam kepada kita itu, beliau itu menangis saking ingatnya kepada Nabi Muhammad. Naik gunung, beliau itu menangis sampai seambil dekat itu anginnya. Ini unta ini hewan kan? Ini mahabbahnya lebih dari manusia. Sampai ambil dekat itu unta itu tambah bentar gitu, tambah cepat. Jalannya itu tambah cepat. Nyampe di makamnya Nabi Muhammad itu langsung sujud. Ini unta menangis dari ini unta ini. Aneh kan? Ini hewan ini Pak, menangis sampai di dekatnya makamnya Nabi Muhammad itu menangis. Dilihat sama juragannya ini. Oh, ini tidak bisa diajak pulang. Ini gila mahabbahnya sama Nabi Muhammad. Ini hewan. Ini hewan Pak. Jangan semakin bukan cerita sejarahnya Rasulullah. Jangan semakin pingin nostalgia ingat dengan Nabi Muhammad sehingga muhabbah si awliya ini tambah dekat sama Nabi Muhammad. Seperti itu. Dan ini diajak pulang tidak mau si hewan unta ini. Menangis terus ini si bulan unta ini. Akhirnya juragan ini awliya ini pulang sampai di rumah itu bertahun-tahun sampai 2 tahun berapa ini si
berarti si Aulia ini meninggal. Dan meninggal itu pas unta ini pulang. Pulang itu, wah, ini namanya hewan ya, dikasih tahu bersama Allah. Ini saking cintanya pada Nabi Muhammad, si unta ini diberi karomah. Dia tahu manuknya si bulan si wali ini dikuburkan. Nyampe di rumahnya itu langsung ke kuburannya si wali ini. Sujud nangis sampai si unta itu meninggal. Sampai seperti itu. Ini apa ini? Hewan sampai sebegitu besarnya cintanya Muhammadnya pada Nabi Muhammad sampai dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa dengan kita? Mudah-mudahan kita sama Allah ditambah muhabbah kita. Dengan ceritanya Aulia, mudah-mudahan ditambah muhabbah kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi saya sendiri dan saudara-saudara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah 5 menit, enaknya ada jamnya kelihatan mata. 5 menit. Yang kami hormati para ulama, para asatidz, para kiai, Muhammad Amin Husin, keluarga besar Ustaz Mahfud, keluarga Majelis Zikir Salat Subuh, Haji Rashid, Haji Maskur, Ustaz Sulaiman, mudah-mudahan diberi kesembuhan cepat. Hadir terus Haji Maskur, hadir di depan. Saya ingin nambah satu nabi lagi, melanjutkan yang tadi malam. Ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustaz Almi, ada yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud pagi hari ini. Tambah satu lagi. Tadi malam sudah Adam sudah ya, Nabi Adam sudah ya. Habis Nabi Adam, Nabi Nuh sekarang ya. Sekarang kita sampai ke Nabi Ibrahim. Sampai di Nabi Nuh, aku nggak sanggup lapor kepada Allah. Aku tidak sanggup memintakan pertolongan kepada Allah. Coba ke Nuh. Ya coba Ibrahim. Karena Ibrahim ini keturunan Nabi Ibrahim, semua para anbiya. Pasti ini orang hebat ini. Mbahnya para nabi-nabi, turunin nabi semua. Dan kata Nabi Ibrahim, aku tidak sanggup minta tolong sama Allah. Aku tidak sanggup minta tolong dan minta percepatan ini. Agamnya Yaumil Qiyamah sampai ke mahsyar ini, aku tidak sanggup. Aku belum pernah melihat Allah ini murka marah sebesar hari ini. Sebelumnya nggak pernah melihat, sesudahnya juga nggak pernah lihat. Dan aku ini pernah berbohong. Jadi malunya Nabi Ibrahim kepada Allah karena pernah bohong 3 kali seumur hidup. Bohongnya dihitung sama Nabi Ibrahim 3 kali. Tidak tahu kita, antum hitung sendiri kan? Bohongnya antum berapa? Itu pun nggak pernah malu sama Allah, betul? Azan diteriakin azan zuhur ya santai saja. Ini umatnya Nabi Muhammad kan begitu kan? Padahal Nabi Ibrahim bohong 3 kali saja, malunya sudah nggak karu-karuan. Yang pertama, ketika diajak oleh masyarakat untuk pesta yang di luar ketauhidan waktu itu. Nabi Ibrahim bilang, aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa ikut keluar, alasannya sakit. Anak sakit. Menurut hitungan Nabi Ibrahim ketika bilang saya sakit, itu tidak termasuk bohong. Bahasanya antum sekarang mau capak bener kan tak bisa nih. Bahasanya antum ya kan. Nabi Ibrahim ini menolaknya karena mau ada perayaan nyembah patung. Begitu masyarakatnya waktu itu. Nabi Ibrahim bilang, aku nggak sanggup keluar, aku nggak bisa keluar, saya sakit. Nah, ini antum harus bisa bedakan mana yang capak bener sama capak tak bener kan begitu kan. Itu pun
sama Nabi Ibrahim dianggap yang dosa besar ini sudah. Beralasan sakit karena tidak ikut perayaan ini sudah dianggap dosa besar oleh Nabi Ibrahim. Pertama. Yang kedua, mungkin Anda ingat cerita ada berhala Nabi Ibrahim bawa kapak, dihancurin yang kecil, digantung kapaknya ke yang besar. Ketika masyarakat tanya, siapa ini yang hancurin ini patung-patung berhala-berhala ini? Dijawab sama Nabi Ibrahim, tidak ada yang ngaku semuanya. Ini pasti Nabi Ibrahim, tidak mungkin saya. Yang pegang kapak siapa? Yang pegang kapak patung yang paling gede. Katanya masyarakat itu bilang, loh, nggak mungkin wong ini patung kok bisa ngancurin yang lainnya. Kalau memang tidak mungkin, ngapain antum sembah? Ini secara logika, secara akal, ini dakwah yang paling jitu. Tapi Nabi Ibrahim merasa bersalah. Aku sudah pernah bohong. Ayo, tembeng dapat itu lebih gede dari rumah. Hebat sudah ya. Bohongnya kita, hebat sudah ya. Itu pun 3 kali tuh kayak gini. Nah, yang terakhir waktu itu di masa Nabi Ibrahim ada raja namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini kalau melihat ada orang perempuan mesti harus dipakai dia dulu baru kasihkan sama siapa yang punya. Lantas terkhusus orang asing. Nabi Ibrahim sama istrinya masuk, ditanya, "Hei Ibrahim, siapa yang sama kamu?" Kata dia bilangnya, "Ada ukhti." Kata dia, "Ini saudara saya." Ini bohong yang ketiga, katanya, "Ini saudara saya." Amanlah dari Namrud. Kalau bilang istrinya, sudah pasti harus dipakai dulu sama Namrud, baru dikembalikan ke Nabi Ibrahim. Ya Pak Ikhwani, ini 3 yang kalau kita pikir nggak dosa semuanya. Dan insya Allah ini maafkan semuanya. Berbeda dengan kita yang bohongnya kita ini, menurut Allah tak benar. Jadi kan sekon panas sedikit, tak nurut jamaah. Kan begitu kan bahasannya kan. Ikhwani, dari Nabi Ibrahim ini nanti akan berpindah ke Nabi Musa dan Nabi Isa dan berakhir ke Nabi Muhammad di pertemuan yang akan datang pas 5 menit. Pas 5 menit. Insya Allah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Guru-guru kita yang ada di depan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Bapak Masykur, Jerasim, Ustaz Sulaiman diberi kesehatan sampai bisa bimbing kita semuanya, bisa ngawal kita semuanya di sini bersama. Mohon maaf, mudah-mudahan ajarnya Ustaz Mahfud sekeluarga digampangkan urusan dunia, digampangkan urusan akhirat gampang pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.